Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat datang kembali di channel saya. Kita ketemu lagi di part 3 membahas mengenai editing objek. Bagaimana caranya mengedit objek ya. Oke, yang pertama kita mengedit objek menggunakan perintah fillet, itu shortcutnya F ya. Nah, jadi di sini saya sudah ada sebuah objek berbentuk persegi 4 ya, yang mana sudut-sudutnya masih lancip. Jadi di sini saya ingin membuat sudut-sudutnya ini menjadi tumpul ya. Tekan F pada keyboard, kemudian spasi, kemudian ketik R lagi, kemudian spasi, kemudian kita ketik 3, kemudian spasi. Kita klik garisnya yang ini dengan yang ini. Oke, kemudian spasi lagi karena masih menggunakan perintah yang sama. Kita klik lagi ini dengan garis ini. Kemudian yang bawah lagi kita tekan spasi lagi, ini dengan ini. Selanjutnya ini dengan ini. Nah, itu penggunaan fillet, perintah fillet ya, perintahnya F. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengembalikan atau merubah sudutnya menjadi lancip lagi? Siku ya maksudnya. Kita tekan F, kemudian spasi, kemudian R, spasi lagi, kemudian kita ketik 0, kemudian spasi atau enter. Klik garisnya dengan garis ini, spasi lagi karena masih menggunakan perintah yang sama, klik, klik, spasi, klik, klik, spasi, klik, klik. Nah, itu penggunaan fillet. Next, yang kedua, kita akan edit objeknya menggunakan perintah chamfer. Shortcutnya CHA. Jadi di sini saya udah punya sebuah objek persegi panjang ya. Jadi yang mana sudut-sudutnya masih siku, lancip ya. Jadi saya ingin membuat sudutnya tumpul. Jadi caranya kita ketik CHA spasi, ketik D spasi, kemudian masukkan nilainya, saya buat 2, enter 2 kali. Klik garis ini dengan garis ini. Kemudian spasi karena masih menggunakan perintah yang sama, klik garis ini dengan garis ini. Spasi lagi, klik garis ini dengan garis ini. Spasi lagi, klik garis ini dengan garis ini. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikan sudutnya ke semula, yaitu sudut sikunya? Caranya kita ketik CHA, kemudian spasi, kemudian D, kemudian spasi lagi, kemudian kita masukkan nilainya 0, kemudian enter 2 kali. Klik garis ini dengan garis ini. Kemudian spasi, klik garis ini dengan garis ini. Kemudian klik garis ini dengan garis ini. Kemudian klik garis ini dengan garis ini. Nah, jadi kembali seperti semula. Itulah penggunaan chamfer. Lanjut yang ketiga, kita mengedit objeknya menggunakan perintah mirror. Shortcutnya MI. Jadi di sini saya memiliki sebuah objek segitiga. Jadi saya ingin mirror menggunakan perintah mirror dengan shortcutnya MI. Jadi kemudian kita ketik MI spasi blok objeknya, kemudian spasi lagi, klik sembarang tempat, misalnya di sini, arahkan ke bawah. Jangan lupa jika masih begini kursornya atau tarikan garisnya, jangan lupa tekan F8 untuk mengonkan ortonya biar dia lurus ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini saya contohkan, saya tarik dari atas ke bawah ya. Kemudian klik enter. Nah, itu penggunaan mirror. Kemudian bagaimana caranya untuk mirror dia ke atas? Tinggal kita ketik MI, kemudian spasi, blok objek yang mau di mirror. Misalnya saya dua-duanya saya mau mirror. Kemudian saya spasi lagi, klik sembarang tempat, di bawahnya yang pasti. Klik, tarik garis, tarik ke arah kanan atau ke kiri. Kanan atau ke kiri ya. Kemudian kita klik, kemudian enter. Nah, itulah penggunaan perintah mirror.
Lanjut yang keempat, kita akan edit objeknya menggunakan perintah move atau memindahkan. Shortcutnya M. Jadi di sini saya ada objek 4 buah segitiga ya. Jadi saya akan memindahkan satu persatu objek ini untuk membentuk satu objek baru. Contoh, saya ketik M, kemudian spasi, saya blok objeknya, saya spasi lagi, saya pilih titiknya yang ini, kemudian saya geser ke sini, ke titik yang ini, saya kemudian klik. Kemudian saya tekan spasi lagi karena masih menggunakan perintah yang sama, yaitu move, memindahkan. Saya blok, kemudian saya blok, kemudian saya spasi lagi, kemudian saya klik titik yang ini, kemudian saya pindahkan ke titik yang ini. Kemudian yang terakhir saya spasi lagi, saya blok objeknya, kemudian saya spasi, saya pilih titik yang ini, kemudian saya pindahkan ke titik yang ini. Nah, jadilah sebuah objek baru. Itulah penggunaan perintah move. Oke, lanjut yang kelima, kita akan menggunakan perintah rotate. Shortcutnya RO. Nah, rotate ini fungsinya untuk memutar objek ya. Nah, jadi di sini contohnya saya memiliki sebuah objek persegi panjang. Jadi di sini ceritanya saya akan memutar objek tersebut. Caranya, blok objeknya, kemudian tekan RO pada keyboard, kemudian spasi, klik titik base pointnya, saya contohkan ini, klik, tarik kursor, arahkan kursornya ke atas atau ke bawah. Saya contohkan tarik kursornya arah ke bawah. Kemudian kita klik. Nah, dia berubah ya, sudah di rotate. Oke, yang kedua, caranya yang kedua, saya blok objeknya, kemudian saya ketik RO, kemudian spasi, kemudian klik titiknya, base pointnya, saya contohin yang ini, klik, kemudian ketik C, kemudian spasi, kemudian saya arahkan kursornya ke bawah atau ke atas, saya contohin, saya arahkan ke bawah, kemudian saya klik. Nah, dia jadi seperti ini, jadi dia tercopy, tidak termove dia ya, diputarnya. Oke, cara yang ketiga, saya blok objeknya, kemudian saya tekan RO, kemudian spasi, saya klik titik base pointnya di sini, kemudian saya tekan C, kemudian saya spasi lagi, kemudian saya tekan F8 biar garis tarikannya seperti ini, kemudian saya tekan Shift plus kecil dari, saya masukin angka 45, kemudian saya enter. Nah, jadilah seperti ini. Itulah 3 cara menggunakan perintah rotate ya, atau RO shortcutnya. Lanjut yang keenam, kita akan edit objeknya menggunakan perintah copy atau mengcopy, menggandakan objek. Shortcutnya CO. Jadi di sini saya memiliki 2 buah objek, satu lingkaran, satu persegi 4 ya. Jadi di sini kita contohkan yang pertama, kita ketik CO, kemudian spasi, kita blok objeknya, kemudian spasi, klik sembarang tempat, klik, 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 klik ya, spasi, diakhiri dengan spasi atau enter atau ESC. Kemudian yang kedua saya contohkan, saya akan menggandakan ini, mengcopy objek persegi 4 ini. Saya ketik CO, kemudian spasi, saya blok objeknya, saya tekan spasi lagi, saya pilih salah satu titiknya ya. Saya mau titik yang ini, saya klik, kemudian saya arahkan ke titik yang ini, klik. Saya arahkan titik yang ini, saya klik, kemudian saya arahkan ke titik yang ini, boleh, klik. Yang ini juga boleh, klik. Yang ini juga boleh, klik, klik. Kemudian diakhiri dengan escape atau spasi atau enter. Nah, itulah cara penggunaan perintah copy atau perintahnya shortcutnya CO.
Next, yang ketujuh, kita akan edit objeknya menggunakan perintah explode atau pemecah garis. Shortcutnya X. Jadi di sini saya ada beberapa buah objek. Jadi contohnya begini. Nah, ini di objek yang persegi 4 ini kan kalau kita sekali klik garisnya, mau klik kita garis yang ini, atau yang ini, dia sekali klik ke blok semua. Jadi kita menggunakan perintah explode ini untuk memecah semua satu kesatuan garis ini jadi satu garis. Contohnya saya blok persegi 4 ini, kemudian saya ketik X, kemudian saya tekan spasi. Nah, ini garisnya sudah terpecah. Sebagai contoh, ini saya klik sekali, tadinya kan kalau diklik sekali garisnya dia keblok semua. Ini saya coba klik satu garis, nah dia nggak ikut ke blok yang garis yang ini, karena dia sudah kita explode tadi. Kalau kita belum explode kan kita contohkan kayak segitiga ini, kita klik salah satu garisnya saja, itu keblok semua dia. Nah, jadi setelah kita explode, misalnya kita blok dulu, kita explode, ketik X, kemudian enter atau spasi. Nah, dia kita blok, yang ini nggak ikut ke blok. Kalau mau di blok ya kita klik garisnya gini. Nah, begitu. Ini sama ya. Nah, kita harus blok satu-satu begini. Atau cara bloknya sekaligus begini bisa juga. Nah, juga persegi panjang ini awalnya ini kan satu kesatuan, sekali kita klik dia keblok semua garisnya. Setelah kita blok ini, kita ketik X, kemudian enter atau spasi. Nah, dia kita klik, nah dia jadi terpecah garisnya satu-satu, explode. Nah, kemudian untuk catatan, yang objek yang bundar atau lingkaran itu tidak bisa di-explode. Contoh ini kan kita sekali klik kan satu kesatuan masih. Kita coba tekan X, kemudian spasi atau enter, kemudian spasi. Nah, tetap dia. Jadi yang objek yang lingkaran itu tidak bisa kita explode. Nah, itulah cara atau fungsi penggunaan perintah explode yang shortcutnya itu X. Oke, lanjut yang ke-8, kita akan menggunakan perintah trim untuk memotong garis. Shortcutnya TR. Caranya kita ketik TR, kemudian enter 2 kali. Klik, klik, klik. Nah, garisnya sudah kepotong. Kemudian enter terakhir. Kemudian enter 2 kali lagi karena masih menggunakan perintah yang pertama yang sama. Klik, klik. Enter lagi terakhir. Kemudian ini juga mau kita potong, spasi karena masih menggunakan perintah yang sama. Tekan spasi 2 kali. Klik, klik, klik. Nah, dia garisnya kepotong. Bagaimana untuk memotong objek yang berbentuk lingkaran? Untuk memotong objek yang berbentuk lingkaran, kita harus membuat sebuah garis bantu. Kita buat garis bantu dulu. Kita buat garis. Caranya kan buat garis kita ketik apa? Ketik L, kemudian spasi atau enter. Kita klik tengahnya, kita arahkan ke titik yang ini, kemudian spasi atau escape atau enter. Nah, sudah jadi garis bantunya. Ini adalah garis bantu. Saya kasih warnanya misalnya biar ada perbedaan. Nah, ini garis bantu. Saya akan memotong objek yang berbentuk lingkaran ini. Cara yang pertama, saya blok garis bantunya, kemudian saya ketik TR, kemudian spasi, saya klik garisnya yang sebelah sini atau yang sebelah sini. Saya contohin yang sebelah sini. Klik, kemudian spasi. Nah, sekarang objek lingkarannya sudah terpotong separuh. Nah, untuk cara yang kedua, saya tinggal tekan ketik TR, kemudian enter 2 kali. Klik salah satu garisnya, yang ini atau yang ini, yang sebelah sini maksudnya, atau yang sebelah sini. Saya contohkan yang sebelah sini ya.
klik, baru enter. Atau mau yang sebelahnya boleh, ketik tr, enter 2 kali, klik, baru enter atau spasi. Nah, itulah tadi cara memotong garis atau objek. Lanjut yang ke-9, kita akan menggunakan perintah offset, shortcutnya O. Nah, jadi di sini saya memiliki sebuah garis lurus horizontal. Saya akan offset. Contohnya begini, ketik O, kemudian spasi, kemudian masukkan nilainya, misalnya 5, kemudian spasi atau enter, kemudian klik garisnya, arahkan ke atas atau ke bawah, pokoknya atas atau ke bawah ya, jangan ke samping, atas atau ke bawah. Saya contohkan ke atas, offset. Nah, untuk melakukannya kembali, kita cukup mengklik objeknya yang ada di atasnya lagi, klik, klik lagi, klik, klik lagi. Nah, itulah penggunaan offset. Kemudian bagaimana untuk yang garis yang vertikal ya, vertikal. Sama perintahnya, ketik O, kemudian spasi atau enter, masukkan nilainya. Saya contohkan 3, kemudian enter atau spasi. Klik garisnya, arahkan kursor ke arah kiri atau kanan ya. Klik. Kemudian klik lagi, klik. Klik, 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 klik. Ini klik, klik. Nah, begini ya. Kemudian mengakhiri perintah, tekan ESC. Lanjut yang ke-9, kita akan menggunakan perintah extend atau menyambung garis. Itu shortcutnya EX. Jadi di sini ini garis putih, yang garis berwarna putih saya akan sambungkan garisnya ke garis yang vertikal berwarna hijau ini. Caranya, yang pertama saya blok garis yang warna hijau, kemudian saya ketik EX, kemudian spasi, saya klik garisnya satu persatu ini, garis yang berwarna putih. Nah, begini, kemudian saya akhiri dengan spasi atau enter atau escape. Nah, jadi garis yang berwarna putih ini sudah tersambung ke garis yang berwarna hijau ini. Kemudian cara yang kedua, saya blok garis yang berwarna hijau ini, kemudian saya ketik EX, kemudian spasi, kemudian saya cara bloknya begini, saya blok semua garisnya. Nah, klik, kemudian enter atau spasi. Nah, sama tersambung. Kemudian cara yang ketiga, saya menggunakan perintah tetap EX. Saya ketik EX, kemudian saya enter 2 kali. Garisnya klik, klik garisnya, klik garisnya, klik garisnya. Nah, saya akhiri dengan escape atau enter atau spasi. Nah, sama juga. Itulah penggunaan cara menggunakan perintah extend. Oke, next yang ke-10, kita menggunakan perintah erase atau menghapus objek. Jadi ada beberapa cara ya. Cara yang pertama, kita blok objek yang mau kita hapus, kemudian ketik kemudian spasi. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan delete. Kita blok saja objeknya, kita tekan delete pada keyboard. Kemudian untuk menghapus sekaligus, misalnya contohnya begini, menghapus sekaligus bisa kita blok semua, kemudian kita tekan delete. Atau cara yang kedua, menghapus semuanya, kita tekan Ctrl A, baru kita tekan delete pada keyboard. Nah, untuk mencancel atau mengundo gitu kan, kita biasa sama, kita tekan Ctrl Z. Oke, next yang ke-11, kita menggunakan perintah array, shortcutnya AR. Jadi di sini saya memiliki objek. Nah, lingkaran yang berwarna pink ini saya ingin memperbanyak, menggandakannya jadi beberapa, tapi tetap
as lingkaran ini mengikuti garis lingkaran yang berwarna putih ini. Caranya saya ketik AR, kemudian spasi, kemudian saya blok, pilih ya lingkaran yang ingin digandakan jumlahnya, kemudian saya tekan spasi lagi, kemudian saya ketik PO, kemudian saya tekan spasi lagi, kemudian saya tentukan titik porosnya di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah lingkaran berwarna putih ini. Saya klik. Nah, kemudian saya tekan I, kemudian saya spasi lagi. Saya ingin jumlah lingkaran yang berwarna pink ini jumlahnya ada 5. Jadi saya ketik 5, kemudian saya enter. Nah, kemudian terakhir saya tekan ESC. Nah, ini sudah jadi lingkaran yang berwarna pink ini menjadi 5. Tadinya 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bagaimana caranya kita ingin merubah lingkaran yang warna pink ini menjadi 4? Kita cukup klik ya. Kita rubah di sini, ada itemnya di sini yang di atas ini. 5 ini kita ganti 4. 4 kemudian enter. Nah, jadi 4. Atau cara yang kedua, kita Ctrl Z saja, balikan ke semula. Kita ingin membuat ini menjadi 4 ya, lingkaran warna pink ini. Ketik AR, kemudian blok lingkarannya, kemudian spasi, kemudian ketik PO, kemudian spasi lagi, pilih titik porosnya, kemudian ketik I, kemudian spasi lagi, kemudian kita ketik 4, kemudian enter, kemudian escape, enter atau spasi sama. Nah, itulah caranya penggunaan array. Oke, itulah tadi beberapa perintah-perintah beserta shortcutnya dan cara penggunaannya untuk mengedit sebuah objek maupun garis yang telah kita buat. Jadi masih banyak ya perintah-perintah lain untuk mengedit objek yang belum bisa saya cantumkan di video ini. Jadi bisa berkomentar atau tanya-tanya di kolom komentar. Silahkan, jika ada waktu saya akan balas satu-satu. Kemudian jangan lupa nantikan video selanjutnya di part 4. Jika video ini bermanfaat ya silakan like, boleh share dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.